Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Hari ini kita kembali lagi dalam acara Ngopi, Ngobrolin Pemilu edisi Ngabuburit Ramadan bersama dengan saya Dewi Karoma. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang SDM pengawasan pemilu dengan tema internalisasi nilai-nilai puasa Ramadan bagi SDM pengawas pemilu. Bersama dengan Bapak Nasir Salasa. Beliau adalah anggota Bawaslu Kabupaten Wonosobo, Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Diklat. Selamat sore Pak Nasir. Sore Mbak Dewi. Sehat Pak, bagaimana puasanya, lancar? Alhamdulillah sehat, ini full puasa, belum pernah mokah. Ya. Alhamdulillah ya Pak. Alhamdulillah sehat. Masih hari ini 10 bulan Ramadan ya, Pak. Di sepertiga pertama ya, di bulan Ramadan. Ngomong-ngomong nih Pak, kiat-kiat biar kuat puasa nih Pak dari awal sampai akhir Ramadan di tengah kesibukan Bapak ini sebagai pengawas pemilu ya itu Pak. Itu apa Pak? Oke, baik, terima kasih sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Jadi alhamdulillah ini hari ke-10 benar ya? Hari ke-10 puasa. Kita tahu bahwa ya ini berarti di sepertiga pertama gitu ya, karena kalau puasa itu kan biasanya dibagi 3. Jadi 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari ketiga begitu ya. Di 10 hari pertama alhamdulillah saya secara pribadi mampu melakukan ibadah puasa ini dengan baik. Salah satu tandanya ya full, belum nggak pernah mokel gitu ya, Mekah gitu. Alhamdulillah. Dibandingkan tahun lalu, saya tahun lalu itu di 10 hari pertama beberapa hari sempat nggak puasa karena sakit waktu itu. Jadi alhamdulillah diberi kesehatan oleh Allah sehingga bisa melakukan ibadah puasa dengan sempurna. Batasan sempurna kalau menurut saya sih ya setidaknya dari pagi hari ya, dari imsak sampai dengan menjelang sampai dengan waktunya berbuka itu tidak batal. Setidaknya minimal itu. Kalau kiatnya apa ya? Yang pertama harus niat. Niat puasa. Iya, niat puasanya itu juga harus jelas gitu kan. Jadi kadang-kadang itu kita nggak serius dalam melakukan ibadah puasa itu karena kita sendiri niatannya nggak serius juga, nggak tulus begitu. Maka niat ini menjadi penting karena kalau kita tahu niat puasa Ramadan ini kan bagian dari kewajiban yang harus dilakukan. Ya beda halnya dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah kita malam nggak niat nggak apa-apa, niatnya baru ingat pagi hari misalnya. Pagi hari setelah sholat subuh kita mau puasa sunnah hari Senin misalnya. Oh saya kok belum niat. Maka pagi hari itu kita bisa niat puasa sunat begitu ya. Tapi kalau puasa Ramadan kan nggak boleh, harus niatnya itu harus dilakukan di malam hari ya. Niatnya harus dilakukan di malam hari. Dan ketentuan atau kewajiban puasa ini kan sebetulnya bagi umat muslim kan sebuah kewajiban. Sebuah kewajiban yang harus dilakukan manakala memang sudah akil baligh begitu ya. Dalam kondisi sehat. Kalau perempuan itu ya tidak sedang dalam berhalangan, tidak sedang haid nifas gitu kan. Kemudian kalau kita melihat dasarnya itu kan ya di surah Al-Baqarah ya ayat 183. Tentu ini sahabat Bawaslu semuanya sudah sangat familiar dengan surat Al-Baqarah 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ya. Jadi di surat ini, di ayat ini saja jelas ini seruannya adalah untuk orang-orang yang beriman ya. Untuk orang-orang yang beriman yang diwajibkan berpuasa. Yang tidak beriman ya nggak wajib. Ya maka siapapun yang merasa beriman, yakin akan adanya Allah Subhanahu wa taala, yakin adanya Tuhan yang Maha Kuasa, ya pasti akan melakukan kewajiban ibadah puasa ini. Kan begitu? Ya ini. Dan ini wajib. Wajib untuk siapa? Wajib diwajibkan atas kamu berpuasa. Jadi bagi orang yang beriman kewajiban puasa ini adalah sesuatu keharusan. Ya, kecuali tadi yang saya sebutkan di awal, ketika kita berhalangan gitu ya, sakit atau dalam kondisi-kondisi tertentu kita tidak berpuasa gitu, Pak. Jadi kiat-kiatnya sih itu selain dari niat, kesungguhan dan keseriusan begitu ya. Dan saya kira bagi seorang muslim ini kan rutinitas setiap tahun ya, setiap tahun sekali itu kan pasti kita
melampaui melakukan ibadah puasa bulan Ramadan ya, sehingga kita sendiri sejak awal tahun sudah harus berpikir bahwa oh nanti pada saatnya saya harus berpuasa ini selama 1 tahun, itu dalam waktu 1 tahun kita harus berpuasa menyisihkan waktu 30 hari ya, hidup-hidup prihatin lah kan begitu ya. Iya, karena kalau tidak begitu ya bisa jadi kita bisa lupa dengan hakikat kita itu sebagai seorang hamba ya, seorang hamba abdun ya. Jadi puasa itu kan bagian dari ibadah, apa ya, hubungan kita dengan Tuhan, hablum minallah kan begitu ya. Ya, dan kita juga harus merasa bahwa kita butuh, Mbak. Puasa ini bagian dari kebutuhan kita. Bukan hanya sekedar karena kewajiban dan kita diperintah untuk berpuasa, tapi kita juga butuh kok. Ya, butuh dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagian dari ketakwaan kita terhadap Allah, begitu kira-kira. Berarti dari panasir kiat-kiatnya itu kita harus mengawali puasa itu dengan niat yang sungguh-sungguh gitu Pak. Iya. Biar puasanya kita juga lancar. Gitu, Pak. Nggak boleh main-main. Ibadah kok buat main-mainnya nggak boleh. Terus kalau keutamaan puasa sendiri itu Pak, dari sudut pandangnya Pak Nasir itu ini, Pak. Ya. Jadi kalau kita melihat ada banyak keutamaan sebetulnya ya. Ada banyak keutamaan di dalam kita melakukan ibadah puasa. Ya. Keutamaan-keutamaan itu tentu ya dalam konteks, dalam rangka kita mendekatkan diri kita terhadap Sang Khalik gitu ya. Jadi terminologinya itu kan ada Sang Khalik ya, dan sebagai pencipta, sedangkan kita itu sendiri kan sebagai makhluk. Di awal saya sebutkan bahwa sebagai seorang makhluk ya kita harus selalu menghamba kepada Allah. Nah, salah satu bentuk penghambaan kan gitu ya. Salah satu bentuk penghambaan kita terhadap Allah, terhadap Tuhan yang maha menguasai segala-galanya, pemilik seluruh alam jagat raya ini ya. Ya salah satu bentuknya kita menghamba ya dengan cara kita menjalankan kewajiban. Salah satunya adalah puasa. Kita tahu kalau rukun Islam itu kan ada 5 ya. Ya. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji kan begitu ya. Nah, ketika kemudian kita sudah mengaku sebagai orang yang beriman, sebagai seorang muslim kita menjalankan apa yang menjadi rukun-rukun Islam kita sebagai seorang muslim, maka salah satu bentuk penghambaan itu ya lagi-lagi dengan cara kita berpuasa. Ya. Keutamaan-keutamaan itu bisa kita bisa kita dapat gitu ya. Karena di dalam kita melakukan ibadah puasa itu tentu ada banyak manfaat juga yang bisa kita dapatkan. Ada banyak nilai juga yang bisa kita kita peroleh gitu ya. Jadi di antara nilai gitu ya, di antara nilai-nilai dari keutamaan, maksud saya begitu, dari nilai-nilai dari keutamaan kita melakukan ibadah puasa itu ya kita bisa melatih kesabaran kita, ya kan? Melatih kesabaran. Kalau bisa jadi pada saat hari-hari kita sedang tidak berpuasa, kita mungkin kayak Mbak Dewi kadang-kadang kan marah ya, karena kita kan manusia biasa ini, Mbak. Pasti kadang-kadang kita punya amarah, emosi, jengkel, marah gitu ya. Ya, maka kita harus mampu menahan diri dengan cara apa? Bersabar. Ya, dengan cara bersabar. Karena dengan cara kita bersabar itu ya nanti kita akan menjadi orang-orang yang bisa menjadi lebih tenang. Ya, orang sabar kan kelihatannya tenang gitu ya. Kalau orang yang cenderung sukanya emosi, marah-marah itu kan kelihatannya nggak tenang. Jadi kelihatan apa ya? Ya pokoknya emosional begitulah kira-kira ya kan, kelihatan emosional begitu ya. Terus kemudian hal lain dari nilai keutamaan di dalam melakukan ibadah puasa ini tentu melatih kita juga untuk selalu jujur. Ya. Jadi kadang kita kan dalam kehidupan sehari-hari ada banyak hal yang bisa jadi kita sendiri nggak jujur terhadap apa yang sesungguhnya ya. Tetapi dengan kita berpuasa kadang berpikir, masa sih ini kan saya sedang berpuasa, masa saya bohong gitu kan. Ini kan saya sedang berpuasa, masa saya begini gitu kan. Maka harus selalu jujur ya. Karena dengan cara kita berbohong misalnya akan bisa mengurangi nilai-nilai ya, keutamaan-keutamaan kita di dalam
melakukan ibadah puasa. Gitu. Itu sekilas begitu, Mbak. Sekilas, Ya, nggih. ada banyak keutamaan sebetulnya. Nggih, Ya. keutamaan nggih. Terus itu sudah langsung menjawab nih Pak nilai-nilai puasa kita. Nilai dan keutamaan puasa Ramadan gitu Pak. Tapi kalau bagi kita ya Pak, bagi SDM pengawas pemilu itu kaitannya gimana Pak? Kalau dari nilai-nilai yang tadi sebagian Bapak sebutkan itu. Oh ya, jadi kita tentu dalam aktivitas keseharian kita ketika melakukan kerja-kerja kelembagaan ya, apalagi kita ini kan mengabdikan diri ya, jiwa dan raga kita itu kan dalam konteks penyelenggaraan pemilu khususnya adalah terkait dengan proses pengawasan pemilu maupun pemilihan kepala daerah yang sudah usai gitu ya, dari sisi tahapan. Kenapa saya bilang usai? Karena pemilu 2024 kemarin itu kan dari proses kontestasi semuanya sudah berjalan dan sudah terpilih wakil-wakil kita, pemimpin-pemimpin kita gitu ya, baik itu presiden dan wakil presiden, kemudian wakil-wakil kita di DPR RI ya, kemudian wakil-wakil kita sebagai anggota DPRD di tingkat provinsi Jawa Tengah, kemudian di DPRD Kabupaten Wonosobo, kemudian DPD, itu kan semuanya sudah. Termasuk untuk kepala daerah juga sudah ya. Per 20 Februari 2025 kemarin ya, seluruh kepala daerah sudah dilantik kecuali yang memang masih ada lanjutan dari pasca diputuskannya putusan dari Mahkamah Konstitusi terhadap beberapa daerah, provinsi maupun kabupaten kota yang ada gugatan terkait dengan sengketa hasil proses sengketa hasil pemilu begitu. Nah, kita tentu sebagai lembaga pengawas pemilu yang tentu kita juga di sana kan ada yang namanya sumber daya ya. Sumber daya di kita lebih banyak, sumber daya manusianya ya lebih kepada jajaran ad hoc kita gitu misalnya ya. Karena kalau kita tahu bahwa Bawaslu ya, dari sisi personil, dari sisi keanggotaan itu kan sangat terbatas, Mbak ya. Tetapi tentu ketika kita melakukan kerja-kerja pengawasan pemilu maupun kerja pengawasan kelembagaan di proses pengawasan pilkada, pemilihan kepala daerah, kita kan punya yang namanya jajaran pengawas pemilu ad hoc. Ya, di sana ada yang namanya Panwaslu kecamatan, ya di tingkat kecamatan kita tahu kan jumlahnya ada 3 orang komisioner dengan dibantu oleh teman-teman dari jajaran sekretariat. Di bawah Panwascam ada yang namanya Panwaslu kelurahan desa. Ya, yang jumlahnya masing-masing di tingkat desa kelurahan hanya ada 1 orang. Jadi kalau di Wonosobo ada 265 desa kelurahan, maka ya praktis hanya ada 265 pengawas desa. Yang kemudian di bawahnya lagi ada yang namanya pengawas TPS. Ya, per TPS ada 1 orang. Lah, dalam konteks pengelolaan sumber daya manusia, ya tentu ini juga perlu kita melakukan proses internalisasi ya kan terhadap nilai-nilai kita di bulan ini misalnya di bulan Ramadan ini ya. Sekalipun saat ini memang jajaran pengawas ad hoc sudah selesai masa tugasnya. Sudah berakhir ya. Sudah berakhir karena pengawas ad hoc itu kan hanya ada manakala proses pemilu maupun pemilihan itu dilaksanakan. Ketika tahapan sudah selesai, ya tugas selesai, keberadaan mereka itu juga selesai juga, ya. Tapi kan di tahun kemarin ya, di 2024, selama proses bahkan sejak 2023, puasa tahun 2023, kemudian puasa di tahun 2024 kemarin, ya, itu kan kita juga bersama-sama dengan teman-teman jajaran pengawas ad hoc, ya. Tentu kita sebagai yang punya tanggung jawab, punya kewenangan untuk memanage, mengkoordinir, mengelola ya teman-teman jajaran pengawasi ad hoc itu, ya tentu kita juga harus sambil ini melakukan proses internalisasi nilai-nilai ibadah puasa itu sendiri. Seperti tadi saya sebutkan di awal, salah satunya adalah kesabaran. Ya, tentu dalam kita menjalankan tugas pengawasan,
ya, tugas pengawasan kita kan sering sekali dihadapkan dengan yang namanya tantangan, dihadapkan dengan ketegangan tertentu ya. Maka di sana dibutuhkanlah kesabaran. Ya, jadi kita harus terlatih ya. Ya, kita harus mampu melatih kesabaran kita ya. Manakala ada hal-hal tertentu di lapangan ya yang dihadapi oleh teman-teman jajaran pengawas ad hoc, tentu kita juga harus membantu mereka agar tetap tenang. Tidak terburu-buru, tidak kemudian terlalu cepat mengambil keputusan yang bisa jadi keputusan itu tidak baik. Tidak baik bagi lembaga ataupun tidak baik bagi peserta pemilu misalnya atau peserta pemilihan. Maka kini kan harus hati-hati betul. Kesabaran ini menjadi penting, tidak boleh kita gegabah. Apalagi sebagai pengawas pemilu biasanya apa yang kita sampaikan ya itu kadang-kadang menjadi acuan, menjadi tolak ukur bagi teman-teman peserta pemilu. Menjadi acuan juga bagi teman-teman penyelenggara teknis di jajaran KPU ke bawah begitu. Maka kalau kita tidak hati-hati ya terlalu terburu-buru dalam mengambil keputusan, mengambil sikap yang bisa jadi karena hanya pokoknya beres-beres lah, men cepat rampung kan gitu kadang-kadang. Nah, tapi kadang-kadang dampaknya atau efeknya tidak baik. Bisa jadi putusan yang kita ambil tidak sesuai dengan regulasi yang semestinya. Ya, maka ini. Yang kedua, tentang kejujuran dan atau integritas. Ini juga menjadi penting, Mbak. Puasa itu kan juga mengajarkan kepada kita bagaimana kemudian integritas ini harus dipegang teguh. Integritas ini harus kita perkuat begitu ya. Kenapa? Ya salah satunya bahwa dengan puasa ini kan mengajarkan kita untuk menjaga kejujuran dalam setiap tindakan. Ya, meskipun kadang ya ada orang yang melihat tidak setiap apa yang kita lakukan diperhatikan oleh orang lain. Tapi kan kita meyakini bahwa apa yang kita lakukan itu pasti diketahui oleh Allah. Malaikat selalu melihat tindakan dan perbuatan kita keseharian kan begitu. Ya. Ya ini menjadi sangat penting, sangat relevan sehingga kemudian dengan kita menjaga integritas kita untuk kemudian dalam melakukan tugas-tugas keseharian kita sebagai seorang pengawas misalnya, maka ini menjadi penting ya. Itu. Kemudian kedisiplinan ini juga penting, Mbak. Jadi kita juga bisa menerapkan prinsip kedisiplinan ini dalam melakukan kerja-kerja pengawasan ya. Jadi puasa itu kan mengajarkan kita untuk disiplin ya. Apa itu salah satunya yang selalu disiplin dan kita selalu tepat ketika puasa? Berbuka. Nah, itu jadi kita kalau dalam puasa itu yang pasti kita tepat waktu, kita selalu disiplin, nggak pernah terlambat, itu berbuka. Karena kita ingin cepat-cepat gitu kan. Jangankan adzan maghrib dikumandangkan, sebelum itu 30 menit sebelum adzan maghrib dikumandangkan, itu kadang-kadang kita sudah bersiap diri di meja makan. Ya kan? Apalagi anak-anak kita yang masih kecil-kecil itu. Jadi termasuk kita lah dulu ketika kecil gitu ya. Jadi kalau menjelang buka kita sudah semangatnya luar biasa. Ya, kita disiplin sekali ketika akan berbuka puasa. Tapi jangan kebalik. jangan kebalik dengan kedisiplinan yang konteksnya tidak sesuai dengan itu misalnya ya tentu ketika puasa mengajarkan kita untuk menjadi orang-orang yang memiliki tingkat disiplin yang tinggi misalnya, ya ini juga harus kita terapkan dalam konteks kerja sebagai pengawas pemilu. Ya, contoh misalnya ketika kita melakukan pengawasan kampanye misalnya, tahapan kampanye, proses kampanye itu kan kadang-kadang ada hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan. Ya. Ketika kemudian pengawas datangnya saja terlambat, bisa jadi momen-momen tertentu yang sebetulnya itu tidak boleh dilakukan, tetapi karena kita terlambat hadir, kita tidak mengetahui. Nah, inilah pentingnya kedisiplinan bagi seorang pengawas pemilu. Ya. Kemudian ada hal lain juga terkait dengan empati dan kepedulian sosial. Ya, empati dan kepedulian sosial. Jadi selama bulan Ramadan kita belajar untuk lebih peduli terhadap sesama. Terhadap siapa? Terutama terhadap mereka-mereka yang kurang beruntung.
ya dari sisi apapun, ya kurang beruntung. Maka pengawas pemilu ini juga harus memiliki rasa empati yang tinggi, ya empati yang tinggi dan lebih dan peka terhadap hal-hal yang atau berbagai permasalahan yang mungkin timbul selama proses pemilu, ya atau pemilihan di waktu-waktu yang lalu. Maka dengan kepedulian, dengan empati ini kan apa namanya, tidak kemudian pengawas juga terkesan apa itu, terlalu serem gitu ya, ditakuti gitu ya. Tapi dengan kepedulian sosial ini, ya tentu kita juga harus mampu menempatkannya dengan baik. Tidak bisa kemudian ketika kita memiliki rasa empati dan kepedulian sosial, dengan kita mengambil makna-makna dan nilai-nilai dalam melakukan ibadah puasa, tetapi ketika melakukan pengawasan cenderung ketika ada pelanggaran kita abaikan. Ya nggak bisa juga. Ya maka kan kita juga harus jelas posisinya. Ya ketika benar ya kita katakan benar, ketika itu memang salah ya apapun itu harus kita tindak. Ya. Jadi kalau dalam prinsip ada makalah itu kan berbunyi qulil haqqu walau kana murran. Ya. Katakan sesuatu itu yang hak sekalipun itu bisa jadi menyakitkan gitu ya. Kadang-kadang kan sesuatu yang dilakukan oleh seseorang misalnya ya dianggap bagus, dianggap baik, ya, tetapi bagus dan baiknya itu belum tentu sesuai dengan tuntunan misalnya. Baik benar menurut saya, belum tentu kan baik dan benar juga menurut Mbak Dewi misalnya. Iya, maka ini kan juga apalagi menurut Allah nih Pak. Iya, apalagi menurut Allah kan begitu. Lah, dalam konteks penyelenggaraan pemilu kan juga begitu. Kadang-kadang ya penyelenggara teknis atau bisa jadi teman-teman peserta itu kan menganggap bahwa apa yang dilakukan itu benar, tetapi ternyata ketika kita lihat regulasi Undang-Undang Pemilu 2007-2017 atau yang mengatur tentang penyelenggaraan pilkada misalnya ya yang kemarin kita lakukan pengawasan terhadap pilkada Undang-Undang 10-2016 yang menjadi acuan kita, bisa jadi yang dilakukan tidak sesuai dengan itu. Ya, maka ya perlu kita ingatkan, kita luruskan, tetapi kan semangatnya adalah semangat mengingatkan, tidak serta-merta semangat menghukum. Ini yang harus dipahami, begitu Mbak. Terus nih Pak, kita kan udah mulai puasa nih Pak, dari udah 10 hari ini. Nah ini ada pengaruh nggak sih Pak ke kinerja SDM selama puasa itu? Ya, jadi sebetulnya sih begini ya. Jadi kadang-kadang kalau kita melihat dampak kerja kelembagaan ya terhadap sesuatu misalnya, ya kadang-kadang sih kita tingkat pengukurannya itu kan tidak bisa juga kita lihat secara langsung, kan begitu ya. Ya tetapi setidaknya begini, dengan kita sungguh-sungguh, kita serius memahami, mengimplementasikan nilai-nilai ibadah puasa dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu ini yang memiliki dampak yang positif. Ya. Dampaknya apa? Dampak secara kelembagaan bahwa kita tahu bahwa visi Bawaslu adalah mewujudkan sebagai lembaga yang terpercaya. Terpercaya itu konteksnya apa? Masyarakat, publik, itu ya percaya terhadap kerja-kerja yang dilakukan oleh lembaga kita. Ya. Apapun itu produknya. Sehingga produk hasil pengawasan dalam bentuk apapun itu mampu diterima dengan baik. Diterima dengan baik oleh publik, oleh masyarakat. Ya. Sehingga ya, dalam konteks ini kita juga harus memastikan bahwa kerja-kerja Bawaslu itu kan semuanya kerja yang terukur, nggak ada kerja yang asal-asalan, ya nggak? Kita tahu bahwa orang-orang ya semuanya lah ya dimanapun itu kita meyakini bahwa orang-orang yang ikut serta di dalam proses pengawasan pemilu itu kan orang-orang yang memang sudah melalui proses rekrutmen, proses seleksi yang luar biasa ketatnya, ya kan? Dengan berbagai macam tahapan yang dilalui, ya kan?
tentu di sana ada kompetensi juga yang dimiliki kan begitu. Teman-teman jajaran sekretariat termasuk jajaran pengawas ad hoc waktu itu ketika kita melakukan proses pembentukan, proses rekrutmen itu kan tahapannya kan panjang, Mbak. Mulai dari proses pengumuman, ya, proses pendaftaran, kemudian ada proses seleksi administrasi, kemudian masuk di tahapan tes tertulis, tes wawancara ya sesuai dengan tahapan-tahapan di tiap jenjang begitu. Tentu kan semuanya sudah ada proses penilaian di sana. Maka ketika kemudian tergabung di dalam sebuah lembaga publik seperti kita, ya tentu kita juga harus serius, ya kan? Kenapa? Karena masyarakat menilai apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Bahkan kalau di lembaga kita itu kan ada yang namanya layanan informasi publik, ya kan? Ya, layanan informasi publik kita punya ada yang namanya salah satunya melalui apa namanya PPID gitu ya, melalui jaringan PPID itu kan apa yang kita lakukan semuanya bisa diakses oleh publik, oleh masyarakat setiap saat, ya. Sehingga kemudian kalau kita melihat bagaimana kemudian penerapannya terkait dengan hal yang kita bahas di sore hari ini, tentu ini harus ada kesinambungan, harus ada korelasi. Ya, sehingga publik yakin, publik percaya bahwa apa yang dilakukan oleh Bawaslu itu sudah benar. Apa yang dilakukan oleh kita itu sudah sesuai dengan regulasi. Ya, sehingga hasilnya, ya kalau kita bicara dalam konteks menegakkan keadilan pemilu, dalam konteks memperkuat sistem demokrasi, ya tentu ini akan berdampak positif juga ya terhadap berjalannya sistem pemerintahan 5 tahun yang akan datang gitu. Karena ya itu lagi-lagi visinya adalah menjadi lembaga yang terpercaya, maka kepercayaan publik itu yang juga kita harus jaga. Tentunya ya kita melakukan kerja pengawasan, kerja kelembagaan sesuai dengan regulasi. Iya, Pak. Terus ini Pak, terkait internalisasi nilai-nilai puas Ramadan. Itu praktik nyatanya bagi pengawas pemilu khususnya di Bawaslu Kabupaten Wonosobo itu. Praktik nyatanya gimana, Pak? Ya. Jadi memang tentu ini tidak hanya sebuah teori, gitu kan ya. Jadi nilai-nilai yang bagus itu tentu juga tidak bisa kemudian hanya sekedar kita hafalkan, ya kan? Tetapi tentu harus kita praktikkan dalam kehidupan nyata sehari-hari kita sebagai seorang pengawas pemilu. Ya, apa kira-kira yang bisa kita lakukan dalam aktivitas pengawasan keseharian kita, ya? Termasuk juga ketika saat ini memang tahapan pengawasan pemilu pilkada memang sudah usai. Tetapi kan ada banyak kerja-kerja kelembagaan juga yang harus kita tunaikan, yang harus kita kerjakan. Ya, tidak bisa kemudian karena pemilunya, pilkadanya sudah berakhir, terus kita tidak melakukan apa-apa. Enggak juga, banyak kok tugas kewajiban kita yang harus kita selesaikan, yang harus kita kerjakan sesuai dengan Perbawaslu 3 2022. Di sana kan terkait dengan sistem tata kerja dan pola kerja ya. Pengawas pemilu, ya yang pertama kita bisa dengan apa? Meningkatkan komunikasi yang baik dan sopan, ya kan begitu. Jadi salah satu ciri orang mukmin, orang Muslim yang baik, ya kita kan harus, apalagi kita orang Indonesia, budaya ketimuran ini kan menjadi budaya yang kita junjung tinggi, gitu ya. Orang Indonesia itu kan terkenal dengan orang-orangnya yang santun, sopan, gitu-gitu kan. Ya. Jadi selama Ramadan ini kan kita diajarkan untuk menjaga tutur kata kita. Ya, nggak boleh asal. Mungkin kalau kita sedang pas tidak puasa, mungkin kalau di luar bulan puasa maksudnya, kadang-kadang kita kalau ngomong itu kan ngawur ya. Sidik-sidik, mohon maaf. Ya, yang keluar adalah hewan berkaki 4 misalnya, yang selalu kita sebut kambing misalnya, kucing atau apa misalnya, gitu ya, hewan-hewan berkaki 4. Ya, maka ketika kita sedang dalam keadaan puasa, ya tentu kita harus menjaga tutur kata kita, ya, boleh asal, ya.
Jadi apalagi perkataan-perkataan yang kadang-kadang secara tidak kita sadari menyinggung orang lain. Ya. Jadi mulut kita ini memang luar biasa, Mbak. Ya, karena memang ya salamatul insan lil hifdzil lisan, ya. Selamat tidaknya manusia itu juga tergantung lisan kita, dalam kita menjaga lisan kita. Salah ngomong repot, ya kan? Apalagi sekarang kan eranya era digital, era medsos, ya. Salah ngomong sedikit saja terpublish, wah sana sini bisa menghujat kita. Langsung di screenshot ya, Pak? Langsung di screenshot. Itu kalau dalam kalau bentuk video, ya, di grup-grup WA beredar, di Instagram, di mana begitu, ya, kita sudah banyak kok contoh orang-orang yang hanya karena tidak bisa menjaga tutur katanya, akhirnya bisa, ya kan, kecemplung, ya, bahasa kecemplung ya. Jadi kadang-kadang kita begitu, maka kita memang ya harus meningkatkan komunikasi yang baik, komunikasi yang sopan, ya. Dalam konteks pengawasan pemilu ini berarti ya kita harus mampu berkomunikasi dengan pihak-pihak tertentu dengan cara yang sopan dan penuh pengertian. Ya. Ini yang selalu kita ajarkan, selalu kita sampaikan juga ke teman-teman jajaran pengawas ad hoc pada waktu itu. Jadi hati-hati, jangan karena Anda merasa sebagai seorang pengawas pemilu, sebagai orang yang bisa jadi dianggap ditakuti oleh teman-teman peserta pemilu atau bahkan teman-teman penyelenggara teknis misalnya, kita kadang-kadang semaunya sendiri. Ya gitu. Jadi sekalipun dalam situasi-situasi yang penuh dengan kecemasan, penuh dengan ketegangan misalnya dalam proses penyelenggaraan pemilu maupun pilkada, ya kita tetap harus mampu menempatkan diri kita dengan baik, berkomunikasi dengan pihak-pihak tertentu dengan baik, tentu dengan tutur kata yang baik juga, yang santun. Ya, tidak bisa kemudian dumeh jadi pengawas ngrumongsone iki wis mesti bener gitu misalnya. Ya, ono sing ora pas sithik langsung semangat sekali untuk menghukum orang. Ya, menyalahkan orang, ngasih sanksi orang. Itu tidak dibenarkan, ya, itu. Yang berikutnya ya harus menjaga ketegasan tanpa kekerasan. Ya, tegas itu tidak harus keras. Ya tidak? Ya. Jadi dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang tegas dan adil dalam menjalankan dan menegakkan aturan pemilu, tetapi dengan mengedepankan prinsip yang diajarkan oleh agama, prinsip yang diajarkan salah satu nilainya ketika kita melakukan ibadah puasa Ramadan. Iya. Kemudian menghindari konflik kepentingan. Ya, tentu ini juga butuh kehati-hatian. Ya. Ketika kita sebagai penyelenggara pemilu, ya tentu apa yang kita lakukan juga harus hati-hati betul. Jangan sampai ada pihak-pihak tertentu menganggap bahwa kita dianggap sebagai posisi yang tidak netral misalnya. Ya. Kita bersikap dianggap oleh kelompok-kelompok tertentu ada keberpihakan terhadap kelompok yang lain misalnya. Nah ini. Terus membangun kerjasama tim yang solid. Ingat, kita itu kan kerja tidak sendiri. Jadi kita kerja tidak sendiri. Jadi di lembaga kita, dimanapun lah saya kira tidak hanya di Bawaslu gitu ya. Kerjanya kan kerja kolektif. Ya. Sehebat-hebatnya kita itu tidak bisa apa-apa kalau tidak ada kerjasama dengan orang lain. Jadi nggak boleh juga kita merasa sok paling pinter, paling ngerti, gitu-gitu misalnya. Ya, paling Superman misalnya. Ya, ya yang ada itu kan super tim, Mbak. Ya kan? Super tim. Jadi puasa itu mengajarkan kita untuk saling membantu, ya, menjaga kebersamaan antar sesama. Kita kan tidak bisa juga kemudian berjalan sendiri. Tentu kita kan ya seperti di lembaga kita ya tentu kita bisa bareng-bareng, jajaran ada komisioner, anggota, ada jajaran dari sekretariat. Kan saling bantu-membantu ya menjaga kebersamaan, kolektif kolegial itu dibangun ya.
Ini penting sebagai seorang pengawas pemilu agar tetap bisa berkolaborasi dengan semua pihak, seluruh pihak ya. Stakeholder apapun ya, itu kan tetap kita rangkul bareng-bareng. Karena suksesnya pemilu 2024 di Kabupaten Wonosobo, suksesnya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, gubernur Jawa Tengah dan wakil, kemudian bupati dan wakil bupati Wonosobo di 2024 kemarin ya, yang puncaknya itu kita selenggarakan pada tanggal 27 November 2024, ini kan berkat kerja sama yang baik seluruh pihak. Ya, tidak hanya penyelenggara pemilu, ada dengan masyarakat, dengan TNI Polri, dengan pemerintah daerah tentu ya. Ya. Itu dengan seluruh stakeholder sehingga tujuan bersama itu bisa kita capai. Ini beberapa langkah praktik-praktik nyata ya, tindakan-tindakan konkret yang bisa kita lakukan dalam membangun lembaga ini dengan mengadopsi, mengambil, menginternalisasi dari nilai-nilai puasa Ramadan bagi jajaran pengawas kita. Nah terus Pak, ini kalau di Bawaslu sendiri, selama bulan Ramadan, bulan puasa ini Pak, sistem kerja atau penyesuaian jam kerjanya itu gimana Pak? Oh ya, jadi ya tentu semangatnya adalah semangat untuk menjaga agar puasa ini lebih khusyuk, ya kan? Lebih khusyuk. Tetapi puasa yang khusyuk itu tidak berarti bahwa kemudian kita tidak melakukan aktivitas, ya kan? Sekalipun ada orang bilang ya dalam puasa itu kan apapun bisa bernilai ibadah. Orang tidur saja ibadah, ya kan? Tidur bernilai ibadah ketika puasa itu kan maknanya kok dalam konteks ketika tidak tidur terus kemudian terlalu banyak ngobrol dengan teman akhirnya menggunjing, ya kan, ngomong sana ngomong sini misalnya, orang satu kampung ya dari pojok timur sampai barat dibahas satu-satu semuanya, ya. Maka daripada ngobrol yang tidak penting itu ketika kita sedang melakukan ibadah puasa Ramadan seperti ini misalnya, ya lebih baik tidur. Itulah maknanya kenapa tidur itu berpahala. Ya, kenapa? Ya, daripada tidak tidur tetapi terlalu banyak ngobrol dan menggunjing. Kan gitu. Tapi tidak bisa juga kemudian seharian kita setelah sholat subuh sampai sore tidur terus, bangunnya hanya pada saat sholat duhur dan asar misalnya. Ya aktivitas kerja kita itu tetap harus kita lakukan, ya kan. Kita tidak boleh kemudian zalim terhadap kerjaan kita, ya, terhadap kewajiban yang harus kita tunaikan, ya. Masa kita sih mau, memangnya Mbak Dewi mau dibilang kerja tidak serius kemudian dibilang makan gaji buta, kan nggak mau kan? Ya nggak mau. Maka kalau biar kita tidak dikatakan makan gaji buta, ya kita harus kerja dengan baik. Ya, kerja baik itu juga tidak hanya sekedar hadir tanpa kita tidak melakukan apa-apa, ya kan? Jadi setiap hari kita datang ke kantor misalnya, itu kan juga harus terukur, ada output, ada hasil yang bisa kita dapatkan, ya kan? Sekalipun sekarang sedang tidak ada tahapan pemilu kan, tidak ada tahapan pilkada misalnya, kan tugas kelembagaan kan banyak. Saya tadi sebut di awal tadi, Perbawaslu 3 2022, ya, itu kan ada banyak pengaturan di sana apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita selesaikan. Ya, tetapi karena ini bulan puasa, pemerintah secara umum, termasuk lembaga kita, pimpinan kita di Bawaslu RI, dengan mendasarkan terhadap surat edaran yang dikeluarkan dari Kementerian Minpan RB, kemudian Bawaslu juga menerbitkan surat edaran kepada kita, jajaran yang ada di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Apa itu? Yang isinya, surat edaran itu isinya pengaturan terkait dengan jam kerja. Ya, kalau sehari-hari bisa jadi kita kadang di luar bulan puasa ya 7:30 kita sudah mulai aktivitas kerja, ya sampai dengan jam 16 ya, itu jam normal kantor lah begitu kira-kira. Jadi setidaknya kan ukuran dalam waktu satu hari kita bekerja setidaknya 8 jam. Standarnya kan begitu. Apalagi bagi teman-teman ASN ya kayak Mbak Dewi dan teman-teman itu kan standar kerja per minggu kan sudah jelas. Berapa? 37,5 ya? 30. Ya. Kurang lebih, Pak.
Ya, Kurang kurang lebih begitulah. Kalau di rata-rata itu kan rata-rata sehari 8 jam. Itu ya. Lah ketika bulan puasa ini, ya pemerintah, pimpinan lembaga kita di Bawaslu RI juga sudah melakukan prinsip penyesuaian. Ya. Jadi aktivitas kerja dari Senin sampai Kamis itu jam 8 sampai jam 15. Ya, betul ya, jam 8 sampai jam 15. Kemudian kalau di hari Jumat, karena kita kan kerja 5 hari ya, Senin sampai dengan Jumat itu. Sedangkan Jumat itu dari jam 8 sampai jam 15.30. Kenapa lebih 30 menit? Karena kan Jumat itu kan bagi laki-laki ya terutama ya, ada kewajiban untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Dan waktu ketika kita melakukan ibadah sholat Jumat kan waktunya lebih panjang dibandingkan dengan kita melakukan ibadah sholat duhur seperti hari-hari biasa misalnya, ya kan? Karena kalau ibadah sholat duhur itu kan ya jumlah rakaatnya kan 4, ya dengan diawali qobliyah dan ba'diyah misalnya, ya itu kan terukur gitu ya. Tapi kalau sholat Jumat itu kan sholatnya 2 rakaat, tetapi kan ada rangkaian apa namanya khutbah, ya kan? Jadi waktunya lebih banyak. Dan kita tahu lah di mana-mana kalau ibadah sholat Jumat kan waktunya mesti lebih panjang daripada sholat duhur berjamaah, ya kan? Gitu. Lah kemudian ini karena kita mengacu terhadap apa yang sudah menjadi kebijakan dari pemerintah, ya kan? Terkait dengan persoalan efisiensi, ya kan? Nah, ini kan lagi anu ini. Ada lagi. Terkait dengan efisiensi yang sudah menjadi kebijakan dari pemerintah, tentu kita sebagai lembaga negara non kementerian, kita kan kategorinya itu ya, Bawaslu itu kan kategorinya kan lembaga pemerintah yang non kementerian, lembaga non struktural ya, bukan kementerian. Kita juga tetap harus berupaya mendukung ya. Jadi kan kebijakan keputusan apa yang diambil oleh pemerintah kan tentu kita juga harus mengikuti kebijakan-kebijakan itu. Tidak bisa kemudian kita jalan sendiri kan, ya. Maka kita juga ada prinsip penyesuaian terhadap efisiensi anggaran, ya kan. Lah maka sesuai dengan edaran dari Bawaslu RI juga, dan ini baru berlaku per 1 Maret. Jadi persis di bulan puasa ini, pas awal bulan puasa. Karena tanggal 1 Maret itu kebetulan bertepatan dengan tanggal 1 Ramadan, kan begitu ya. Nah, ada penyesuaian. Apa itu bentuknya? Bentuknya adalah ada ketentuan untuk WFO, Work from WFO ya, from office, dan WFA, anywhere. Ya. Jadi ketentuannya selama bulan puasa ini tentunya per 1 Maret kemarin ya di Bawaslu kita kerja di kantor itu ya dari hari Senin sampai dengan hari Rabu. 3 hari. Ya, 3 cukup hari kerja di 3 hari kerja di kantor. Ya sesuai dengan kebijakan dari pemerintah. Ya dalam rangka mendukung program efisiensi anggaran negara ini. Lah maka yang 2 hari bagaimana? Yang 2 hari kita tetap kerja, Mbak. Tapi kerjanya kan dengan prinsip WFA, work from anywhere. Bisa dari mana saja. Ya, bisa dari mana saja. Lah, di Bawaslu Kabupaten Wonosobo, kita WFA-nya yang punya ketentuan sebetulnya bisa maksimal ya. Maksimal gitu ya, maksudnya. 2 hari. Ya. Kita lakukan di setiap minggu itu WFA-nya itu dengan cara kita hadir ke kantor. Piketan. Nah, piket dijadwal. Ya, dijadwal. Kenapa? Masa Senin sampai Rabu kita kerja di kantor, kemudian Kamis Jumat kantor tutup. Kan ya nggak mungkin juga. Dikiranya kantor tutup. Dikiranya kantornya tutup, dikiranya ini Bawaslu-nya kok nggak kerja, kan begitu ya. Padahal layanan informasi publik atau dalam bentuk layanan lainnya itu kan juga tetap harus berjalan. Ya kan, sekretariat kan juga tetap harus berjalan gitu kan, ya. Masa kemudian ada hal-hal tertentu bentuk koordinasi dengan pemerintah daerah misalnya, ya malah Bawaslu-nya tutup, libur begitu, ya nggak bisa juga, ya. Jadi itulah penyesuaian selama
puasa Ramadan ini ada ketentuan jam kerja ya dari jam 8 sampai jam 15. Semangatnya apa? Kenapa kemudian dimulainya jam 8 pagi hari itu kan pasca sholat subuh biar kita punya waktu lebih panjang untuk lakukan tadarus Al-Quran. Kan tadarus Al-Quran tidak hanya malam hari, Mbak. Tidak hanya setelah sholat tarawih kan, pagi hari gitu-gitu kan. Kemudian sore kenapa jam 15? Biar kita juga punya waktu ya untuk menyiapkan buka puasa. Apalagi kayak Mbak Dewi kan, yang cewek-cewek, yang ibu-ibu, yang mbak-mbak itu kan tentu ya sekalipun tugas menyiapkan itu juga bukan tugas perempuan, laki-laki pun bisa menyiapkan sebetulnya kan. Nah, tapi kan kita dengan waktu itu lebih cukup lah ya, cukup untuk menyiapkan. Kemudian juga habis asar kita juga selain menyiapkan untuk buka puasa, kita kan juga ada waktu untuk melakukan ibadah-ibadah selesai melakukan sholat asar gitu. Ya. Sedikit refleksi nih Pak, kemarin kita kan udah melewati tahapan pemilu sama pilkada. Betul. Nah, terus progres kinerja SDM itu, khususnya SDM Bawaslu Kabupaten Wonosobo, itu sejauh mana Pak? Ya, oke. Baik, terima kasih Mbak Dewi. Sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, dan masyarakat khususnya di Kabupaten Wonosobo dan seluruhnya umat manusia dimanapun Anda berada. Jadi selama proses tahapan pengawasan tahapan pemilu maupun pilkada, sebetulnya ada banyak sekali progres yang sudah kita lakukan, ya, dan semuanya terukur. Ya, kalau bicara dalam konteks pelaporan, semuanya sudah kita penuhi, ya, baik itu laporan berjenjang ke Bawaslu Provinsi sampai kemudian ke Bawaslu RI. Ya. Terkait dengan kerja-kerja kita, sebagai contoh misalnya, semuanya tergambarkan salah satunya melalui buku catatan pengawasan kinerja SDM pengawas ad hoc pemilu 2024. Ini khusus yang untuk pemilu 2024. Tentu kalau menyangkut kerja divisi SDM, ya, secara lebih spesifik yang menyangkut pengawasan tahapan itu semuanya juga sudah kita lakukan dan sudah kita penuhi. Pengawas tahapan di pemilu itu kan panjang ya, mulai dari penyusunan daftar pemilih gitu-gitu kan, kemudian pendaftaran calon, kemudian kampanye, kemudian pengadaan logistik, kemudian sampai pengawasan terhadap tahapan pungut hitung, rekap sampai penetapan, itu kan banyak. Nah, beberapa tahapan yang menjadi PIC, menjadi tanggung jawab dari divisi SDM, beberapa kan ada pengawasan terhadap pengadaan logistik, pengawasan terhadap penetapan pasangan calon, pengawasan terhadap penetapan dapil di pemilu misalnya. Ya, itu semuanya sudah kita lakukan dan tergambar secara singkat. Ya. Nah, buku ini juga sudah kita publikasikan ke berbagai pihak. Ya, mudah-mudahan dengan buku ini juga bisa membantu kepada masyarakat untuk kemudian melihat bagaimana progres capaian kerja dari divisi SDM, Organisasi Pendidikan dan Pelatihan. Di buku ini juga kita juga mengurai kerja-kerja yang dilakukan oleh teman-teman pengawas ad hoc, keberadaan Panwascam, PKD, dan pengawas TPS. Ini yang pemilu. Lalu yang pilkada bagaimana? Sama halnya dengan yang pemilu, di pilkada ini kita juga sedang berproses gitu ya, menyelesaikan beberapa laporan menyangkut kerja-kerja pengawasan di divisi SDM. Dalam bentuk buku, kita juga saat ini sedang berproses, ini masih proses edit menuju ke layout. Kita juga menerbitkan buku yang berjudul Sang Pengawas. Ya, Sang Pengawas. Sang Pengawas. Dari apa ya, Pak? Inspirasinya Sang Pengawas adalah inspirasi dari film Sang Kiai. Sang Kiai. Ya, jadi harapan kami dari Bawaslu Kabupaten Wonosobo khususnya, ke depan dengan hadirnya buku Sang Pengawas, ini menceritakan tentang perjalanan proses pengawasan pemilihan kepala daerah, khususnya di Kabupaten Wonosobo.
baik itu yang dilakukan di jajaran Bawaslu Kabupaten maupun yang dilakukan oleh teman-teman pengawas ad hoc. Kami juga sudah mendapatkan masukan, tulisan-tulisan dari teman-teman pengawas ad hoc, khususnya jajaran Panwascam, yang saat ini memang sudah usai tugas kerja pengawasannya di tingkat kecamatan, tapi tulisan-tulisan itu akan kita abadikan di dalam buku. Ya, karena menulis itu kan katanya kan bagian dari kerja-kerja keabadian. Ya, saya kerja di Bawaslu ada batasan waktunya, Mbak. Ada periodisasinya, kan begitu. Ya, tetapi bisa jadi kita kerja di Bawaslu, kalau kemudian tidak ada jejak tulisannya, bisa jadi publik, masyarakat, atau anak cucu kita akan lupa terhadap apa yang sudah kita lakukan. Tetapi dengan karya tulisan, dengan karya buku itu, bisa jadi apa yang kita lakukan, termasuk oleh teman-teman pengawas ad hoc, itu akan tetap bisa terdokumentasikan dengan baik, akan bisa tetap terbaca, ya, akan terwariskan dan dilestarikan dengan baik oleh generasi-generasi berikutnya. Jadi di situ, di buku Sang Pengawas yang sedang kita susun, proses sedang berjalan, itu juga mengurai kerja-kerja tidak hanya dari divisi SDM, tapi kita perluas, ya. Kalau ini lebih spesifik, yang ke depan kita perluas, kerja dari seluruh divisi itu kita sajikan di sana. Di Bawaslu itu kan ada divisi SDM organisasi, ada divisi pencegahan, Humas, Parmas, ada divisi penanganan pelanggaran data informasi, ada divisi hukum dan penyelesaian sengketa, ada kerja-kerja yang dilakukan oleh teman-teman sekretariat khususnya di bagian keuangan misalnya. Itu semuanya akan kita rumuskan, semuanya akan kita masukkan dalam satu buku yang bernama yang kita beri judul Sang Pengawas. Jadi sebatas informasi aja sih, sampai sejauh ini sih ya sudah ada kurang lebih sekitar 300-an halaman. Jadi nanti bisa lebih tebal dari ini pastinya. Kalau ini kan hanya sekitar 171 halaman. Bisa lebih tebal dari ini. 2 kali lipatnya bisa jadi ya. Ya. Terus misal ada teman-teman atau sahabat Bawaslu yang ingin baca buku itu, bisa didapatkan di mana, Pak? Oh iya, ini kan sebetulnya kalau dalam bentuk cetak kita kan terbatas. Kalau yang edisi ini sih kita hanya mencetak 300 eksemplar. Kalau untuk yang pilkada ini yang sedang berproses, kita rencanakan sih sampai di 500 eksemplar. Tentu kita nanti proses distribusinya ya terbatas, ya. Tidak mungkin semua kelompok masyarakat bisa dapat, bisa jadi ada yang tidak mendapatkan. Tapi jangan khawatir, sahabat Bawaslu dan masyarakat di Kabupaten Wonosobo, nanti kami tetap bisa menerbitkan buku ini dalam bentuk e-paper. PDF nih, Pak? Ya, jadi bisa diakses nanti melalui PPID ya, melalui PPID Bawaslu Kabupaten Wonosobo, nanti buku itu bisa diakses kok. Ya. Ya, di RI juga bisa melalui Bawaslu RI, karena hasil tulisan dalam bentuk buku, jurnal, kemudian tabloid atau buletin misalnya, yang diterbitkan di tiap Bawaslu Kabupaten Kota, itu kan juga tersaji dengan baik di Bawaslu RI. Jadi bulan lalu ya kalau nggak salah, kami juga mengikuti launching, jadi Bawaslu RI juga sudah memiliki perpustakaan. Ya, perpustakaan skala nasional, sehingga itu juga bisa diakses oleh siapapun. Ya, kalau di Bawaslu Wonosobo ya kita punyanya pojok pengawasan. Ya, tetapi insya Allah ya menyangkut sumber informasi terkait dengan kerja-kerja pengawasan ya, utamanya yang terdokumentasi dengan lebih tertata itu ya sejak pengawasan Pilkada 2017-18, kemudian Pemilu 2019, Pilkada 2020, kemudian Pemilu 2024 dan Pilkada 2024, insya Allah data-data aman lah. Semuanya terdokumentasikan dengan baik di Bawaslu. Kita di sini juga sudah ada bagian-bagian tersendiri begitu ya, sehingga terkait dengan informasi-informasi menyangkut apapun itu insya Allah semuanya sudah ada. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir. Ya, kalau tidak kebagian yang bentuk cetak bisa download kok yang PDF gitu misalnya. Ya, di e-book. Pamungkas nih, Pak, pertanyaan pamungkas. Harapan Pak Nasir sendiri sih, Pak. Harapan untuk kinerja SDM khusus Bawaslu Kabupaten Wonosobo ke depannya itu apa? Ya, jadi pengelolaan terhadap sumber daya manusia itu juga punya tantangan yang berat, ya kan?
Jadi karena yang kita kelola itu kan manusia, bukan barang. Ya enggak? Mengelola orang itu juga perlu apa ya? Strategi. Ya kan? Kenapa? Karena setiap orang, setiap person dari masing-masing kita itu kan apalagi apa namanya? Orang-orang di lembaga kita itu kan semuanya punya kompetensi, semuanya punya sumber daya yang bagus, inputnya sudah bagus-bagus semuanya, kan begitu. Termasuk juga jajaran pengawas kita, ad hoc gitu ya, itu kan juga orang-orang terbaik gitu kan. Nah, maka ke depan ya, pertama, terutama pasca tidak adanya tahapan, ya kita tetap akan mengikhtiarkan, akan berupaya salah satunya dengan cara melakukan peningkatan kapasitas. Ya, tentu ya ibarat gelas yang sudah terisi air itu kan tidak bisa juga kemudian dibiarkan begitu saja. Ya, karena gelas terisi air kalau dibiarkan itu saja lama-lama bisa berkurang kan, bisa habis kan. Tetapi dengan upaya peningkatan kapasitas itu tetap kita isi gitu kan. Dari sisi penguatan kapasitas sehingga kemudian akan lebih berdaya. Kemampuannya akan meningkat, yang sudah paham akan menjadi lebih paham terhadap tugas pokok fungsi apa yang harus dilakukan gitu kan. Yang semakin meningkat lah begitu kira-kira. Pada saatnya nanti ketika proses pengawasan tahapan kembali dilaksanakan ya tentu kita akan sudah siapkan juga bagaimana strategi-strategi dalam rangka memperkuat kerja-kerja kelembagaan yang salah satunya menyangkut persoalan sumber daya. Karena kita semuanya itu kan sumber daya manusia. Ya, siapapun kita itu kan SDM Bawaslu. Hanya kemudian SDM Bawaslu ada yang ditugaskan di divisi SDM, ada yang kemudian ditugaskan di divisi pencegahan misalnya, di divisi PP, di divisi hukum sengketa ataupun di bagian keuangan. Tapi kan sejatinya bahwa kita semuanya adalah SDM pengawas pemilu tanpa kemudian mempersempit sekat-sekat antara satu dengan yang lain, tetapi dengan kerja kolektif kolegial yang bagus sesuai yang tadi sudah kami sampaikan terkait dengan nilai-nilai ibadah puasa yang salah satunya adalah membangun kebersamaan, memperkuat soliditas kerja tim ya. Itu harapannya ke depan Bawaslu akan semakin jaya, Bawaslu akan semakin dipercaya dan kehadiran kita itu dinanti oleh masyarakat. Gitu. Oke, sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, sudah kita dengarkan penjelasan dari Pak Nasir, mulai dari keutamaan Ramadan, terus nilai-nilai puasa Ramadan bagi SDM pengawas pemilu, contoh nyatanya juga kita udah dengarkan dan saksikan. Terus yang terakhir ini tadi ada harapan besar harapan untuk kinerja SDM ke depannya ya, gitu. harus semakin meningkat, Pak. Iya, kan katanya kan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Hari esok juga bahkan harus lebih baik dari hari ini. Berarti ke depan ya insya Allah dengan semangat Ramadan ini lembaga kita akan juga mendapatkan keberkahan. Ya. Gitu. Oke. Terima kasih Pak Nasir atas ngobrol-ngobrol bincang-bincang kita hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Pak Nasir dapat memberikan informasi dan manfaat bagi kita semua. Satu lagi nih Pak, saya ada pantun. Apa itu? Nemu uang cash di Jalan Kartini, Desa Sumberan. Wah, cakep. Sekian podcast hari ini, semoga berjumpa lagi di lain kesempatan. Wah, cakep. Akhir kata, saya dan Pak Nasir mohon undur diri. Apabila ada kata-kata yang kurang pas, kurang berkenan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.